Kenapa hanya Ibu Megawati Soekarnoputri yang menyampaikan kedukaan mendalam atas wafatnya almarhum Imam Besar Ali Khomeini? Mari kita bongkar. Kita tahu bahwa Perang Dunia I dimenangkan oleh negara sekutu. Di antaranya yang memimpin adalah Amerika Serikat, Inggris, dan sekutu-sekutu yang lain. Begitu juga Perang Dunia II dimenangkan lagi negara sekutu. Siapa? Amerika dan polo-polonya. Kemudian, apa sih yang menjadi motivasi terjadinya sebuah perang? Adalah tentang invasi, adalah tentang kolonialisasi, adalah tentang imperialisasi. Inilah motif daripada penjajahan yang terjadi di masa lalu dan hingga hari ini. Pun demikian kita tahu peralihan dari Perang Dunia II ke Perang Dingin terjadi perpecahan sekutu. Uni Soviet yang sebelumnya bergabung dalam sekutu Amerika menyatakan keluar dari sekutu. Kenapa Uni Soviet keluar? Karena Amerika dan Inggris hanya akan membentuk negara-negara koloni dengan dalih persemakmuran atau yang kita sebut negara mandat pada waktu itu. Kita tahu Iran, Perang Dunia II hingga Perang Dingin tidak terlibat. Namun kita juga tahu bagaimana kemudian Amerika menggunakan Reza Shah Pahlavi waktu itu sebagai boneka di Iran. Di Iran terjadi sekularisasi yang sedemikian rupa. Di Iran terjadi diskriminasi sedemikian rupa. Mungkin tak berbeda jauh dengan Indonesia di saat jajahan Jepang dan Belanda. Maka dengan kondisi yang seperti itulah kemudian Ali Imam Khomeini lahir dan menjadi seorang imam yang digandrungi oleh rakyat Iran. Karena perkataannya adalah kebenaran. Sikapnya adalah kebenaran. Ini selaras perjuangan seorang Soekarno. Kalau Bung Karno berjuang sejak 1918 hingga 1945 merebut kemerdekaan Republik Indonesia, maka Imam Khomeini berakhir pada 1979 menaklukkan atau meruntuhkan rezim Reza Shah Pahlavi. Beberapa literatur mengatakan bahwa Imam Khomeini terinspirasi dari Bung Karno. Bung Karno dan Imam Ali Khomeini memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Anti kolonialisme, anti imperialisme. Tetapi kita tahu bahwa terjadi pergeseran perang. Jika Perang Dunia I dengan militeristik, Perang Dunia II dengan militeristik, maka peralihan dari Perang Dunia II ke Perang Dingin terjadi perang intelijen. Amerika punya yang namanya CIA. Dan kita juga tahu bahwa kejatuhan Bung Karno akibat campur tangan dari Amerika. Satu kebetulan, beberapa di antara rakyat kita haus kekuasaan dan tidak memberi penghormatan yang layak terhadap seorang proklamator. Itu yang terjadi. Tak berhenti di sini. Kita juga melihat Timur Tengah. Kenapa kemudian terjadi konflik yang panjang termasuk Palestina sampai hari ini tidak mendapatkan hak kemerdekaannya? Terjadi barter yang bagaimana antara Inggris dengan Amerika pada waktu itu? Kita juga tahu Timur Tengah menjadi kelinci percobaan bagi Amerika. Irak atas nama teroris negara. Suriah sama. Bahwa kemudian Iran melakukan perlawanan karena itu bertentangan dengan kedaulatan negara. Mereka memiliki hak kedaulatan bernegara. Demikian pun semangat ini ditangkap oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Kita tahu Ibu Megawati Soekarnoputri selalu mengedepankan kemanusiaan. Bukti saya kira sangat banyak. Sekurang-kurangnya dalam 3 bulan terakhir ini atas segala bentuk bencana yang terjadi di Indonesia, Ibu Megawati tanpa mempertimbangkan elektoral, beliau turun, perintahkan seluruh kader-kadernya untuk turun menangis dan tertawa bersama rakyat dalam arti yang sebenarnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling membantu, saling menolong. Ini yang kemudian dilakukan. Maka terjadi kepadu-padanan di sini. Ada kesamaan. Apa kesamaan antara Ibu Megawati dengan Imam Ali Khomeini? Sama-sama anti kolonialisme. Lebih dari itu, kita juga melihat bahwa Iran menjadi bagian dari suksesi Konferensi Asia Afrika. Menjadi bagian dari gerakan non-blok yang diciptakan oleh Bung Karno waktu itu. 2. Platform ini adalah sikap non-blok yang lahir sebagai respon anti penjajahan atas syahwat biadabnya Amerika Serikat yang terus akan memakan korban, yang terus akan melahirkan ketidakdamaian. Meskipun juga kita tahu PBB dilahirkan 1945. Kita juga tahu PBB hanya upaya melegitimasi 5 negara kuat. Kita bersyukur Uni Soviet berani keluar pasca Perang Dunia II dan terjadi pertarungan yang serius antara kapitalis modern dengan komunisme pada waktu itu. Ini sebuah sikap yang jelas. Kita pun bisa membedakan berapa negara jajahan Inggris.
lebih kurang hampir 43 negara di bawah persemakmuran Inggris. Kita tahu berapa banyak negara koloni Amerika. Lebih dari 15 sampai 20 negara di bawah jajahan Amerika. Tapi berbeda dengan Uni Soviet. Atas nama kedaulatan bangsa, atas nama harga diri sebuah bangsa, Soviet hanya mempertahankan negara bagiannya. Dan demikian kesamaan dan persamaan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Imam Ali Khomeini memang sangat banyak sekali. Terlepas Imam Ali Khomeini banyak terinspirasi dari perjalanan seorang Bung Karno. Kita juga tahu ketika Bung Karno 1927 membuat partai PNI dan kemudian dalam waktu 1 tahun PNI mendapat massa yang begitu besar dan menjadi ancaman bagi Belanda. Maka PNI waktu itu dibubarkan. Kita juga tahu. Dan kemudian 1931 Bung Karno diasingkan. Sama seperti apa yang dilakukan Ali Khomeini. Ketika guru terbaiknya meninggal, maka beliaulah yang menjadi ahli waris dan mendapatkan gelar sebagai faqih. Dan di sana Ali Khomeini dan Bung Karno memiliki kesamaan. Ali Khomeini dengan Bu Mega memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama diasingkan oleh penguasa yang otoriter, oleh penguasa yang menjadi antek-anteknya Amerika. Maka timbul sebuah nasionalisme, maka timbul harga diri bangsa yang harus dibayar dengan perlawanan dan dilakukan hal yang sama. Bung Karno digandrungi dengan banyak rakyat, Ali Khomeini digandrungi oleh banyak rakyat. Jutaan rakyat Indonesia sama-sama digandrungi. Kenapa? Karena perkataannya adalah kebenaran. Karena sikapnya adalah teladan. Ini yang kemudian tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin lain. Seberapapun Amerika melakukan eksploitasi negara, kudeta negara, hanya akan dikalahkan dengan satu kebenaran. Maka inilah kemudian PDI Perjuangan membawa narasi Satyam Eva Jayate. Kebenaran akan menang. Ini bukan kalimat sederhana. Nah, dari awal kita meyakini perjuangan yang didasarkan pada kebenaran kapanpun dan dimanapun akan selalu mendapatkan tempatnya. Pun demikian yang terjadi di Iran waktu itu, pun demikian yang terjadi di Indonesia. Walaupun Indonesia menjadi kelinci percobaan Amerika atas operasi CIA dengan data intelijen, dengan kudeta politik, dengan spionase, kita tahu. Dan beberapa negara Timur Tengah yang menjadi korban dari kebiadaban Amerika, kita tahu. Dan kita juga tahu bahwa pasca Perang Dingin atau yang di Indonesia kita sebut Orde Baru, terjadi paradigma pergeseran perang. Bagaimana Amerika melakukan perang? Tentu kita juga tahu ada seorang tokoh yang bernama Samuel Huntington. Dia bicara apa? Benturan peradaban. Amerika sengaja menciptakan peta konflik dalam benak dan pikiran kita. Sebelum sampai pada reformasi terjadi yang namanya war perception atau perang persepsi yang membuat manusia-manusia itu takut sebelum berperang dan akhirnya tidak memiliki sebuah sikap patriotis. Ini yang kemudian terjadi di bawah persemakmuran Inggris, di bawah kolonialisme Amerika. Maka kemudian harga diri bangsa tidak bisa ditawar-tawar. Harga diri bangsa tidak bisa ditawar-tawar ini memiliki kesamaan antara Ibu Megawati dengan Imam Ali Khomeini. Jika Ibu Megawati hanya membincang tentang kekuasaan, maka kemarin Jokowi diberikan 3 periode. Tapi Ibu Megawati adalah seorang negarawan, seorang yang konstitusional. Inilah yang membedakan seorang pimpinan partai yang berdiri tegak di atas negerinya dan atau mereka yang hanya mencari keuntungan di balik pergerakan-pergerakannya.